Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh saya bersuka cita. Ya. Banyak di antara kita jemaat yang masih setia untuk mengikuti pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat. Mereka diantaranya ada yang mohon supaya saya jangan terlalu cepat untuk berbicaranya atau mengucapkannya. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu perlu ketahui, saya persiapkan ini pagi membutuhkan waktu 3-4 jam untuk apa yang saya bawakan pada hari ini. Setelah saya tulis semua, ya, kemudian saya persiapkan untuk membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya ketika saya masuk dalam rekaman, semuanya itu bisa lancar dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengarkan dengan tepat, cepat, ya, dan tidak memakan waktu yang panjang. Oleh sebab itu saya mohon maaf bila ada cara penyampaian saya itu terlalu cepat. Ya, saya akan berusaha untuk sebaik mungkin supaya saudara bisa mengikutinya. Ya. Mari kita akan melanjutkan ya, pemahaman kitab Imamat pasal 8. Hari ini kita akan pelajari dari Imamat pasal 8 ayat ke-7 sampai 9. Tetapi kita tidak bisa hari ini tuntaskan ya ayat 7 sampai 9 karena sangat panjang sekali saya persiapkan. Saya akan bagi beberapa bagian dan besok kita akan lanjutkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 8 ayat ke-7 sampai 9. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Maka dikenakanlah padanya baju dalam itu dan diikatkannya pinggangnya ya, dengan pengikat pinggang, dan dikenakannya padanya baju selimut dan diikatkannya ya, efod di atasnya, disandangkannya dengan sandang efod perbuatan kepandaian, serta diikatkannya dengan dia itu. Ayat 8. Dan dibubuhnya perhiasan dada itu di atasnya, dan diikatkannya urim dan tumim pada perhiasan dada itu. Ayat 9. Maka dikenakanlah kulah itu pada kepalanya, dan diikatkannya pada kulah itu jamang yang daripadanya emas, yaitu mahkota kesucian, serta firman Tuhan yang kepada Musa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali istilah-istilah yang akan kita pelajari pada Imamat pasal 8 ayat 7 sampai 9 ini. Bapak Ibu, Imamat 8 ayat ke-7 berkata tentang pakaian imam besar, ya kan? Harun itu adalah imam besar. Ya, imam besar itu ya sama dengan seperti Tuhan Yesus dan orang-orang sempurna atau ruangan maha suci. Ya. Anak-anak Harun itu sama dengan imam-imam. Ya, atau orang-orang suci yang sedang tumbuh untuk menjadi sempurna di dalam ruangan suci. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentabisan adalah permulaan secara resmi di hadapan Allah masuk dalam tingkatan yang baru ini. Pentabisan Harun melambangkan kelahiran orang-orang suci menjadi sempurna seperti Wahyu pasal 12 ayat ke-5. Ini bukan berarti keadaan rohani yang seperti bayi, tetapi umur dalam kesempurnaan itu yang masih baru. Tetapi dalam pertumbuhan rohani sudah dewasa, sudah matang, sebab bayi ini langsung duduk di tahta, ikut memerintah pada waktu Taurat. Sebelum jalan kepada kesempurnaan terbuka, hanya satu orang 1 tahun sekali boleh masuk ruang maha suci, yaitu imam besar dengan darah lembu dan kambing dalam Ibrani 9 ayat ke-12. Tetapi sesudah Tuhan Yesus mati, jalan itu terbuka lebar, Ibrani 10 ayat ke-20, untuk masuk dalam ruangan maha suci atau menjadi sempurna bagi orang-orang suci. Sekarang ada kesempatan. Memang ini rencana Allah untuk membawa anak-anaknya kepada kesempurnaan dalam Efesus 5 ayat ke-27. Pentabisan imam besar ini menceritakan pada kita langkah-langkah kepada kelahiran kesempurnaan itu. Saudara-saudariku, pakaian imam besar dan imam tertulis juga dalam Imamat
16 ayat keempat, Keluaran 28 ayat 1 sampai 43, ya kan? Pasal 39 ayat 1 sampai 31, ya kan? Dan sampai berikutnya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita yang telah kita baca, ya, tadi dalam pembacaan ayat 7 sampai 9 ada kata serual, ya, atau celana pendek linan, ya, dalam arti kata putih, menutupi ketelanjangannya. Ini paling dalam, tidak kelihatan, tetapi harus ada supaya jangan mati dalam pelayanan. Keluaran 28 ayat ke-42 sampai 43. Pengertian dan sikap kita terhadap ketelanjangan harus betul. Kejadian 2 ayat ke-25. Hanya di antara suami istri tidak malu. Orang yang tidak mempunyai pengertian dan pendirian tentang ketelanjangan akan mudah masuk dalam perzinahan. Pemberian Allah yang pertama sesudah manusia jatuh dalam dosa adalah pakaian. Manusia yang membuang pakaian akan masuk dalam perzinahan. Apa mengena dengan imam? Ya. Saudara-saudariku, hidup nikah amat penting di hadapan Tuhan. Harus diindahkan. Ibrani 13 ayat keempat. Mukjizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus adalah untuk hidup nikah. Imam-imam harus mempunyai hidup nikah yang betul di hadapan Allah. Sekalipun ini tersembunyi, tetapi kesucian hidup nikah harus ada dalam pelayan Tuhan. 1 Timotius 3 ayat kedua. Orang yang menajiskan hidup nikahnya akan mati dalam pelayanan. Baik bujang atau sudah nikah harus memperhatikan hidup kesuciannya. Kalau tidak akan mati. Dan yang kedua, ada istilah tentang baju linen. Keluaran 28 ayat ke-40 serta pasal 39 ayat ke-27, Wahyu 19 ayat ke-8. Suatu hidup yang benar, ya kan? Di hadapan Allah. Jangan simpan dosa. Itu menyimpan malapetaka. Akan itu simpan dosa. Ia sekeluarga binasa dan menjerat 36 orang lainnya juga binasa. Juga Gehazi simpan dosa, akhirnya menjadi kusta dan terbuang dalam pelayanan. Ananias dan Safira simpan dosa, ia mati seketika. Dosa yang disembunyikan di hadapan manusia itu terbuka di hadapan Allah. Ibrani 4 ayat ke-13. Sebab itu ya, sangat bodoh dan sia-sia orang yang simpan dosa. Hukumannya pasti datang. Daud suka memeriksa diri dalam Mazmur 139 ayat ke-23 sampai 24. Harus mempunyai kebenaran sampai dalam batin. Mazmur 51 ayat ke-8. Dan yang ketiga, ikat pinggang. Keluaran 28 ayat ke-40 serta pasal 39 ayat ke-29, ya, itu juga tercatat dalam ayat-ayat tersebut. Dari linen, ya, ditambah benang merah, biru, ungu. Ikat pinggang ini berarti siap melayani. Ya, dalam Yahya 13 ayat ke-4, Lukas 17 ayat ke-8. Siap memberitakan kebenaran. 2 Timotius 4 ayat kedua. Baik dalam keadaan susah atau senang, seperti hamba yang setiawan. Ya, dalam Matius 24 ayat ke-45 sampai 46. Tidak semua hamba-hamba Tuhan siap melayani. Ya. Perlu, yang pertama, sudah ada jubah linan atau hidup benar. Ya, dikatakan putih, orang yang hidup benar akan dapat memakai tiap kesempatan dengan baik. Misalnya Ibrahim, Kejadian 18 ayat kedua, sehingga mendapat pahala yang besar. Saudara-saudariku, orang yang hidup dalam dosa, mengabaikannya atau tidak dapat melihatnya, ya kan? Sekali lagi, orang yang hidup dalam dosa,
mengabaikannya atau tidak dapat melihatnya. Dan kemudian harus mau korban, itu merah. Ya. Pelayan yang tulus itu pengorbanan. Orang yang tak mau korban lari dari salib dan tak mempunyai kesempatan pelayanan. Yang mau pikul salib itu menerima kesempatan pelayanan dan sukacita. Yohanes 4 ayat 31. Serta berjalan dalam roh, selalu itu biru. Misalnya dalam Kisah Rasul 8 ayat ke-26. Orang yang berjalan dalam roh akan mudah tahu kehendak Allah dan dengan sukacita memakainya. Ya, kemudian penuh kuasa Allah itu ungu, ya, warna ungu, tadi merah, ya, kita lihat putih, merah, biru, sekarang ungu, sehingga tiap kesempatan dapat berhasil dipakai sebab ada kuasa. Ya. Pakaian imam besar itu sama dengan pakaian imam ditambah efod. Efod itu sama dengan jubah efod ditambah efod. Ya. Lengkap dengan permata peringatan, sandang efod, perhiasan jubah efod, ditambah efod dada dan urim serta tumim. Ya. Efod itu sama dengan alat-alat untuk masuk dalam ruangan maha suci. Tetapi kalau sudah sungguh-sungguh masuk, maka efod dibuka. Semua karunia-karunia, marifat-marifat dan sebagainya tidak perlu lagi di surga. Hanyalah kasih Allah yang memenuhi semua. Dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8 sampai 13. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Besok kita lanjutkan dengan jubah efod, ya kan? Kemudian dan masih banyak lagi. Kita juga lihat akan mempelajari tentang efod. Ya. Kemudian sampai kita akan belajar tentang urim dan tumim. Ya, terus kula dan jaman. Itu ada 11 bagian yang besok kita akan pelajari. Ada perhiasan dada, ada sandang efod, ya, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati.